Kita lihat dulu dari Ridwan Kamil Suswono, ada program setiap RW dapat anggaran 100-200 juta, kemudian mobil curhat, Car Free Day per kecamatan, anak sahabat lansia, mengubah tawuran jadi festival, sampai kredit tanpa bunga. Kemudian untuk program yang diajukan oleh Pramono Anung Rano Karno, pemirsa, adanya balai rakyat di level RT dan RW, kemudian jalan layang khusus motor dan sepeda, semua RT dan RW memiliki kamera pengawas dan memperpanjang jalur LRT. Sementara itu, Darmakun punya program Selamatkan Jiwa, gratiskan Jakarta International Stadium atau JIS, dan desain ulang tata kota. Ya, pertama saya ingin ke Pak Agus Pambagio terlebih dahulu. Pak Agus Pambagio, sebagai pengamat kebijakan publik, program mana yang menurut Anda punya nilai tawar paling tinggi untuk Jakarta? Gini, di negara yang hobinya korupsi itu, program-program itu mayoritas mengundang orang untuk mengutil duit negara. Ya, contoh misalnya itu tadi 100-200 juta, itu di Bandung nggak ada hasilnya rasanya. Terus 100-200 juta itu udah pasti nanti dipotong sekian-sekian, paling tinggal 50-60%. Jadi nggak akan jalan. Terus program curhat, gimana mekanismenya orang mau curhat? Mobil curhat. Ya kan? Mobil curhat, datang ke mobil terus curhat gitu. Kan aneh juga ya, saya nggak tahu mekanisme seperti apa, tapi itu akan sulit dilakukan. Bagaimana caranya, mekanismenya harus dijelaskan. Nanti itu semua program itu tentu perlu detail. Dan kalau yang tadi Pramono Anung itu jalan layang untuk motor, saya rasa itu akan rumit karena Jakarta sudah padat, bangunnya seperti apa. Malah lebih baik menguatkan pembangunan transportasi umum yang murah atau bahkan gratis supaya orang pindah semua. Kan motor terjadi karena tidak ada interkoneksitas antar kendaraan angkutan umum. Kemudian juga kalau yang menyiapkan balai desa ini kan sebenarnya cenderung lebih kepada apa yang pernah dilakukan oleh Ahok dengan RPT tempat bermain kumpul gitu ya. Itu lebih menurut saya lebih masuk akal karena Jakarta daerah padat terutama itu sulit rumahnya itu petak-petak ngumpul di situ. Jadi saya dulu pernah bilang bahwa program yang mengumpulkan tempat apakah balai desa atau tempat bermain itu adalah program KB. Karena orang akan datang ke situ, ke tempat itu, dia berolahraga, bercengkrama dan sebagainya, masuk rumah, sudah malam, lelah, tidur. Karena rumah itu petaannya 2x4, 3 kecil nyampur, anak, ibu, cucu bahkan. Nah itu berbahaya secara sosial. Jadi program itu lebih masuk akal. Kalau program yang makan gratis biar sehat gitu ya, itu juga program penuh korupsi itu. Di wilayah saya, di RW saya itu, dikasih 12.500 yang diberikan ke orangnya, ke anak-anaknya 5.000. Sisanya disunat di kelurahan di mana-mana. Jadi itu riskan sekali. Itu menurut saya. Kalau ini Pak Agus Pambagio dari Dharma Pangrukun Kunwardaya, program Selamatkan Jiwa Keluarga, kemudian gratiskan JIS serta desain ulang tata kota, tepatnya desain ulang jalur Transjakarta. Ya, oke. Di Transjakarta sudah punya rutenya 13 yang belum semuanya penuh ya. Itu rute menata, yang penting gini, kalau menata angkutan umum itu harus first mile, last mile. Jadi keluar rumah itu sudah ada angkutan umum, kemudian dia turun di mana, di situ juga sudah ada angkutan umum, tinggal jalan kaki. Itu dibenahi. Bagaimana first mile, last mile dibenahi daripada aneh-aneh membuatnya. Karena kan Jakarta hanya perlu itu saja, perlu angkutan umum yang terintegrasi sehingga orang tidak bawa kendaraan pribadi. Oke. Baik, sekarang kita ingin menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau Prof. Burhan melihat program-program ditawarkan oleh ketiga paslon ini seperti apa? Apakah ini cukup seksi, cukup menarik bagi pemilih Jakarta? Memang bedanya Pilkada 2024 dibanding sebelumnya adalah tidak ada calon gubernur petahana. Dan ini menyulitkan, terutama buat kandidat yang berasal dari kubu penantang. Karena tidak bisa memberi program yang membedakan dengan apa yang sudah dilakukan oleh petahana. Nah ini berbeda misalnya dengan 2017, saat itu petahananya jelas yaitu Ahok. Kemudian 2024 kalau misalnya Anies maju itu jelas siapa yang mau di-challenge, programnya Anies plus minusnya seperti apa.
Nah, kali ini tiga pasangan ini tidak ada yang punya diferensiasi, terutama dari latar belakang kepetahanaan. Nah, Ridwan Kamil tidak bisa disebut sebagai petahana, meskipun dia didukung oleh 18 partai yang sebagian besar itu berasal dari pemerintahan pusat. Nah, itu yang pertama. Poin saya yang kedua, Disa, saya terus terang melihat dari sisi pertama adalah program, dan program itu tidak bisa diletakkan dalam ruang hampa. Karena program yang ditawarkan oleh calon gubernur atau wakil gubernur itu kan konteksnya dalam rangka mencari simpati elektoral. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi itu, mungkin kita bisa mendapatkan informasi masalah mendesak apa yang dianggap penting oleh warga Jakarta. Nah, kalau kita lihat beberapa temuan survei terakhir, apa yang dianggap mendesak oleh warga Jakarta itu memang agak berbeda dengan temuan-temuan survei sebelumnya yang umumnya berkaitan dengan masalah urban. Nah, belakangan itu muncul isu berkaitan dengan daya beli masyarakat yang turun. Sebelumnya nggak pernah warga Jakarta menyebutkan isu ini di top priority mereka. Kemudian yang kedua, itu masalah pekerjaan. Itu juga sebelumnya nyaris tidak pernah. Tetapi survei-survei terakhir di Jakarta, dua isu ini tuh paling atas tuh. Mungkin berkaitan dengan isu deflasi. Udah beberapa bulan terakhir kita mengalami deflasi, daya beli masyarakat turun, dan itu punya impact kepada warga Jakarta. Artinya program jangka pendek terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat, plus yang kedua adalah berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, itu krusial. Selain isu-isu urban yang masih sering muncul disebut oleh warga Jakarta dalam survei. Yang pertama yang saya terus terang kurang melihat dari ketiga paslon ini, skema dan sekaligus tawarannya apa, yang sering disebut adalah transportasi publik. Nah, apa kira-kira tawaran konkretnya yang tidak sporadis tapi betul-betul konkret dan terintegrasi. Yang kedua, ini juga tidak disebut secara spesifik baik oleh Ridwan Kamil, oleh Pramono Anung maupun oleh Dharma, yaitu penanganan banjir. Itu nomor 4 itu dalam survei itu. Jadi banjir bahkan lebih urgent dibanding macet agak turun ya. Sebelumnya, terutama sebelum kita punya MRT dan LRT, macet selalu nomor pertama menurut warga Jakarta, tapi belakangan agak turun, justru banjir. Dan kita belum tahu proposal apa yang ditawarkan oleh ketiga paslon. Termasuk misalnya ini yang masalah urban yang sering disebut top 5, pengelolaan sampah. Apa tawarannya ini? Nah, dan terakhir adalah air bersih. Nah, menurut saya 4 isu ini, selain 2 isu pertama yang berkaitan dengan penurunan daya beli maupun penciptaan lapangan pekerjaan, itu belum diberikan proposalnya secara menyeluruh oleh ketiga paslon.